haulihi wa quwwatihi wa ru'yati nafsihi, dan juga dengan kekuasaan Allah pula dia bisa mengeluarkan dari dalam dirinya segala kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya. Itu semuanya adalah karena Allah semuanya. Wa ru'yati nafsihi, dan juga dia sudah tidak lagi melihat dirinya sendiri. Wa khairihi, dan yang lainnya bisa melihat karena diberi bisa oleh Allah, bisa berkata karena diberi bisa oleh Allah semuanya. Tasiru harakatuhu wa hauluhu wa quwwatuhu billahi azza wa jalla, sehingga semua gerakannya itu dan semua yang dimilikinya, baik itu kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, itu semuanya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. La bihi, bukan karena dirinya sendiri. Wala bisa ilal khalqi, dan juga bukan karena siapapun, makhluk-makhluk yang lainnya. Bukan karena aku berhasil, bukan karena punya paman jenderal. Aku bisa ngaji karena diajarin oleh Allah, bukan karena aku anaknya kiai. Aku bisa jadi benar bukan karena dibimbing Buya, tapi karena Allah yang membimbing diriku ini. Paham? Yu'zalu atau yu'zilu nafsahu, dipinggirkan, disisihkan dirinya, wa dunyahu wa ukhrahu, dunia akhirat dirinya minggir, ya. Kullahu, semuanya, ta'atan, sebagai ketaatan kepada Allah. Fala jarama, maka tidak ayal lagi taqarrubuhu ta'atuhu, upaya mendekatkan dirinya kepada Tuhan itu adalah sebagai ketaatan. Takunu sababan limahabbatillah, itu menjadi sebab munculnya rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bita'ati, dengan ketaatan. Yuhibbu, dia mencintai, wa yaqrubu, dan dia mendekat. Hanya dengan ketaatanlah yang bisa menyebabkan kita jatuh cinta kepada Allah, dan kita muncul keinginan ingin mendekatkan diri kepada Allah, dibuktikan dengan ketaatan kita. Paham? Oke. Wabil maksiati, dan dengan kemaksiatan yang kita lakukan, yubghidu wa yub'idu, itu yang akan yubghiduhu wa yub'iduhu, dengan ada maf'ul bihinya dhamir mustatar jawazan. Tapi kalau di mabni
dimajhulkan bisa saja. Wa bil ma'siyati yubghadu wa yub'adu. Dan dengan kemaksiatanlah dia akan kena marah Allah dan akan dijauhkan dari Allah. Bita'ati yahsul ans. Dengan ketaatanlah dia akan mendapatkan satu kedamaian. Bil ma'siyati tahsulul wahsyah, akan menimbulkan kegelisahan. Ketaatan, kebenaran itu akan buat kita menjadi damai. Tapi kalau maksiat itu menimbulkan siksa di dalam hatimu. Jadi artinya ketika engkau melaksanakan kemaksiatan itu menyiksa dirimu sendiri. Karena perasaan berdosa itu kan terus membayang-bayangi kita, sehingga makan juga tidak lahap, tidur nggak nyenyak, debar jantung juga aneh, duk 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 duk. Iya. Kalau percaya enggak ya udah nggak apa-apa. Terus akan maksiat teh. Iya. Li'anna man asa'a istauhasha. Karena orang yang telah berbuat keburukan istauhasha, dia akan merasa menderita. Bimutaba'ati syar'i yahsulul khair. Dengan mengikuti, melaksanakan segala aturan-aturan syariat, itu akan membawa kebaikan-kebaikan. Wa bimukhalafatihi, dan dengan sebab melawan aturan-aturan syariat, yahsulu asyar, akan menghasilkan keburukan-keburukan. Man lam yakun syar'u rafiqahu, apabila syariat atau agama itu belum menjadi teman pendampingnya, bimutaba fi jami' ahwalihi, dalam semua keadaannya. Artinya ketika agama belum menjadi pendamping, dalam ucapan saya mungkin lebih jelas, agama itu jangan disimpan di masjid, tapi dibawa kemana saja engkau pergi, agama dibawa ke pasar, ke rumah, ke masjid, ke kantor, sambil apa? Biar apa? Dibawa ke pasar, biar kalau nimbang jangan dibanduli timah. Betul enggak? Dibawa ke rumah supaya jangan menyakiti hati istrimu. Dibawa ke kantor supaya jangan korupsi. Jadi jangan ditinggal di saja. Sebab bagaimanapun juga saya melihat ada dualisme kepribadian. Sehari-hari ada dualisme kepribadian. Kalau sedang di majelis taklim, dia menangis bersalah. Tapi kalau sudah ke kantor, ya korupsi lagi. Ya, masih di majelis taklim dia menundukkan mata, menitikkan air mata, berdosa, ingin memperbaiki diri. Tapi kalau sudah masuk kantor, sikut-sikutan lagi, kan begitu. Itu maksudnya, man lam yakun asyar'u rafiqahu fi jami' ahwalihi fahuwa halikun ma'al halikin, maka dia akan rusak. Ya, jadi harus selalu ditemani dengan agamamu. Engkau kemana harus agama harus dibawa kemana-mana, jangan ditinggal di satu tempat. Fahuwa halikun ma'al halikin, i'mal wajtahid, bekerjalah, wajtahid, dan bekerja keraslah. Mujtahid itu orang yang bekerja keras.
tilmidun mujtahidun, murid yang rajin. Wala tattakil 'alal amali, dan jangan mengandalkan kemampuanmu dalam bekerja. Jangan mengandalkan kemampuanmu dapat bekerja. Yang penting bekerja saja, tetapi jangan mengandalkan kemampuanmu. Begini, kalau kamu terlalu mengandalkan kemampuan, ketika berhasil engkau akan menjadi sombong. Ketika gagal kamu akan kecewa. Dua-duanya menjadi buruk. Jadi selalu kita sandarkan kemampuan kita ini kepada Allah juga. Semuanya bisa terjadi kalau sudah mendapat izin dari Allah. Kalau berhasil, sombongnya keluar. Iya. Kalau berhasil, lupa diri. Kalau gagal, gantung diri. Dua-duanya menjadi buruk. Dan orang yang punya percaya diri terhadap kemampuannya biasanya orang cerdik pandai. Orang goblok kok biasanya enggak ya? Ngerasa sih? Iya. Fa inna tarika lil amali, tapi kalau kamu mengandalkan Allah tanpa berusaha, ya sama saja. Tomi'un, artinya tamak, hanya angan-angan, ngayal namanya itu mah, bukan cita-cita. Wal muttaqilu 'alal amali, dan orang yang percaya diri terhadap kemampuannya untuk bekerja, mu'jabun maghrurun, kena penyakit ujub, kena penyakit maghrur, akan bangga dengan dirinya dan akan menjadi sombong. Wal khaliqu fa qaumun qiyamun baina dunya wal akhirah. Orang-orang, ada sebagian orang yang berdirinya, posisinya di antara dunia dan akhirat. Wa qaumun qiyamun bainal jannat in kunta zahidan, apabila engkau menjadi orang yang zuhud.